Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita melanjutkan materi ke-6 kita tentang penulisan daftar rujukan, di mana pada pertemuan ketiga kita sudah membahas aplikasi yang digunakan untuk menulis daftar rujukan. Ya, di setiap penulisan itu tentunya perlu yang namanya daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini sangat penting pada saat kita menulis. Baik itu menulis makalah, menulis hasil penelitian, menulis buku, ataupun menulis yang lain. Ya, daftar referensi yang sering kita sebut daftar pustaka, dan itu sering kita tulis setiap akhir kita menulis. Nah, saat ini kita balik, kita tidak menulis lagi setelah kita selesai menulis sebuah penelitian, menulis sebuah proposal, ataupun menulis yang lainnya. Ya, kemudian saya perkenalkan bahwa untuk di Fakultas Kesehatan, style yang kita gunakan saat ini adalah style dari APA. Bila Anda buka di aplikasi EndNote, di bagian paling atas itu Anda bisa memilih style, dimana kalau yang masih kosong annotate, nah silakan Anda klik, kemudian Anda pilih style yang digunakan. Untuk saat ini kita pilih APA. Ya, untuk style APA memiliki jenis kutipan, ada kutipan tidak langsung ataupun kutipan langsung. Di mana kutipan tidak langsung itu adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Yang kedua adalah kutipan langsung, merupakan ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Hati-hati, nanti dalam hal ini kita bisa plagiarisme. Penulisan kutipan tidak langsung. Pada format APA, kutipan tidak langsung ditulis dalam kalimat teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Nah, ini contoh nama penulis disebut dalam kalimat. Nama penulis ada di depan, Jones, atau nama penulis di depan tetapi diawali dengan tahun. In 1998, nama penulis, atau nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat tetapi ditulis di akhir kalimat. Bila menggunakan aplikasi EndNote, kursor kita taruh di ujung atau akhir kalimat, baru kita klik sehingga akan muncul nama penulis seperti di depan. Penulisan kutipan langsung. Nah, ini ada dua jenis, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Untuk kutipan langsung pendek itu apabila kalimat yang kita kutip itu kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek ditulis dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat, dapat Anda lihat seperti contoh di bawah ini. Oke, ini nama penulis disebutkan dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Kemudian kutipan langsung panjang, bila yang kita kutip lebih dari 40 kata. Nah, kutipan langsung panjang ditulis dengan paragraf sendiri dengan jarak 5 ketuk atau spasi dari margin kiri dan tetap dalam jarak 1,5 spasi seperti dalam teks. Ya, ini contohnya bagaimana kita melihat ngecek berapa kata yang sudah kita gunakan. Ya, contohnya seperti ini, kita buka Word penulisan kita. Kemudian kita taruh nih, misalnya kursornya di sini. Kemudian kita blok. Nah, misal seperti ini, kita blok. Satu paragraf ini kita blok ya sampai sini. Kita ulangi. Ya, misal sampai sini. Kemudian kita blok. Kita cek.
Sekarang kita cek ada berapa. Kita cek ada berapa kata. Nah, ini kelihatan di sini. Yang kita blok, kita cek ada berapa kata. Ini bisa kelihatan. Nah, ini contohnya sudah kita blok adalah 11. Nah, nanti Anda bisa ngecek kutipan langsung panjang atau kutipan langsung pendek. Itu di Word yang ada di sini. Berapa jumlah kata yang kita gunakan. Seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bila nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat, maka nama penulis dapat kita tulis pada akhir kalimat. Bila di EndNote, Anda tinggal langsung klik dan otomatis. Namun memang Anda harus paham bagaimana caranya nanti kita ngecek benar nggak nih tulisannya seperti ini. Karena ini penting sekali dalam sebuah penulisan ilmiah. Nah, ini bila nama penulis disebutkan dalam kalimat. Seperti ini. Kemudian contoh penulisan kutipan. Bila nama keluarga atau nama belakang penulis disebutkan semua. Nah, ini disebutkan semua bila ada beberapa nama keluarga atau nama belakang. Contoh di atas. Contoh yang di atas adalah Richard, Jones, and Moore. Nah, ini 3 nama keluarga. Ini kalau kita menulisnya adalah di awal kalimat. Atau boleh ditulis seperti ini. Di akhir kalimat. Sehingga yang kita kutip sudah ada di depan. Seperti ini. Ya. Kemudian bila karya lebih dari 6 penulis. Yang ditulis hanya nama keluarga atau nama belakang penulis pertama dengan memberi inisial et al. Oke, seperti contoh di bawah ini Smith et al. Kemudian lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama. 1 karya tapi yang nulis sama. Contoh yang ada di sini adalah Smith 72 dan Smith 91. Ada di sini Smith 72, Smith 91. Smith 72 tulis apa yang dikutip dengan menggunakan tulisan atau kata-kata peneliti sendiri. Selanjutnya baru ditulis yang berikutnya. Tahun yang digunakan dari tahun yang tertua sampai dengan tahun yang termuda. Kemudian mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan. Nah, ini maksudnya adalah misal ketika kita menulis ada beberapa hal yang sama dengan yang kita kutip. Namun penulisnya berbeda. Sehingga kita bisa menuliskan seperti yang ada di depan kita ini. Kemudian untuk mengutipnya boleh mengutip nama penulis di dalam tulisan atau nama penulis di akhir tulisan kita. Dan untuk tahun juga masih tetap diurutkan dari yang tertua sampai dengan yang saat ini. Kemudian karya dengan nama belakang penulis sama. Jika kita menemui tulisan seperti ini, maka nama depan penulis perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya. Di sini kan yang sama adalah Smith-nya. Nah, nama depannya biar tidak tertukar siapakah beliau, maka kita cantumkan nama pertama atau nama depan penulis. Kemudian mengutip rumus. Nah, untuk mengutip rumus ini juga kita bisa gunakan quotation. Kita bisa gunakan seperti ini. Kita buka di insert. Nah, kemudian kita gunakan ini Microsoft Equation. Nah, nanti Anda pilih kita mau tulis rumus yang mana ya, seperti ini. Jadi menulis rumus tidak ditulis secara manual. Oke.
Kemudian mengutip dari kutipan. Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat. Ini bila memang sudah tidak ada lagi literatur terbaru yang ditulis oleh penulis aslinya. Maka kita bisa menulis seperti ini, mengutip dari kutipan. Namun, tolong dihindari untuk tulisan-tulisan artikel penelitian lokal atau dalam negeri. Sering sekali saya menemukan mahasiswa pada saat menulis di dalam tulisannya menggunakan bahasa Desi dalam Dewi. Nah, sekarang diupayakan kita cari dulu manakah sumber aslinya, sehingga nanti akan mengurangi resiko mengutip dari kutipan. Dan diupayakan ini kita minimalisasi. Kemudian bila tidak ada nama penulis, apakah boleh? Ya, masih boleh. Nanti kita bisa menuliskan 1 atau 2 kata pertama dari judul buku atau halaman web. Jika mengutip dari artikel, jurnal, majalah, surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan. Contohnya seperti yang ada di bawah ini di dalam kurung. Tidak ada nama penulis. Tetapi hal ini jarang kita temukan. Namun apabila kita temukan dan sudah tidak ada literatur yang lain, boleh digunakan. Artikel tanpa nama penulis dan tahun terbitan, apakah ada juga? Bisa jadi ada. Namun kita upayakan ini dihindari. Kenapa? Karena tidak jelas nama penulis dan tahun terbit, maka kita tidak tahu apakah yang kita kutip itu adalah benar-benar original. Namun bila memang sudah ditemukan dengan menggunakan berbagai model macam pencarian di dalam internet, Anda searching apapun sudah tidak ketemu lagi, maka silakan bisa menggunakan ND, ditambah ND di bagian belakang, artinya no date. Bagaimana bila lembaga sebagai penulis? Maka boleh dikutip di akhir tulisan. Contohnya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018. Komunikasi melalui email pun boleh. Apabila nanti pada saat kalian penelitian, jadi kalian misal mendapatkan sebuah penelitian, kemudian untuk mengetahui lebih jelas penelitian tersebut, ada alamat email dan Anda menghubungi email tersebut. Maka silahkan Anda tulis email itu sebagai daftar referensi. Contohnya seperti yang ada di depan kita. Kemudian mengutip dari website. Nah, yang terpenting adalah alamat URL itu harus ada. Ini adalah mengutip dari buku. Di buku ada beberapa aturan. Setiap buku tidak sama penulisnya, ada penulis tunggal, penulis 2 atau 3, bahkan kadang tidak ada nama penulis. Kemudian buku juga dibagi menjadi beberapa edisi. Maka Anda perlu berlatih untuk memahami, membedakan. Walaupun kita sudah menggunakan program aplikasi dari EndNote, tolong diperhatikan apa perbedaan-perbedaan dari setiap daftar referensi yang sudah kita tulis, baik itu buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian penulis berupa tim atau lembaga. Anda bisa melihat contoh ini. Kemudian artikel atau bab dalam buku yang diedit, artikel atau istilah dalam buku referensi, termasuk makalah seminar, itu boleh digunakan. Makalah konferensi atau sejenisnya, workshop, pelatihan, dan lain-lain. Cara menulisnya tidak berbeda jauh dengan bagaimana cara kita menulis literatur, artikel, ataupun buku.
Kemudian artikel jurnal, artikel majalah, surat kabar, artikel surat kabar tanpa ada penulis. Nah, seperti ini. Resensi buku dalam jurnal, dalam film, termasuk pada saat kita wawancara. Misal, pada saat kalian prasurvei pertama kali melakukan wawancara dengan petugas kesehatan, Anda tulis itu sudah masuk dalam satu literatur. Siapa yang kita wawancara, kemudian tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Apakah wawancara itu personal ataupun kelompok? Silahkan Anda tulis. Kemudian karya lain dan karya non-cetak, acara televisi itu pun boleh digunakan sebagai sumber rujukan. Misal nih, ketika kita menulis, kita ketemu ide pada saat kita nonton TV. Karena acaranya sesuai dengan apa yang kita tulis. Maka Anda tulis eksekutif produsernya siapa di akhir cuplikan, biasanya ada. Kemudian nama acara itu, kemudian televisi broadcastnya, misal nih Indosiar, Antv dan lain-lain. Kemudian di mana tempat dari broadcastingnya. Kaset video juga bisa digunakan. Karya lengkap, artikel dari pangkalan data online, boleh semua. Nah, ini yang membedakan kalau kita ngambil dari website atau mengambil dari buku manual, majalah manual yang memang sudah ada di perpustakaan. Yang wajib ada pada saat kita ambil artikel menggunakan mesin pencari Google atau yang lainnya, maka URL tetap ditulis. Bila Anda menggunakan EndNote, memang ini langsung muncul. Tetapi, bila Anda menggunakan EndNote secara manual, Anda perlu simpan di program EndNote URL dari artikel tersebut. Termasuk dokumen lembaga pun dapat kita akses, yang nantinya bisa kita tulis bahwa itu berasal dari website. Oke, contohnya seperti ini, termasuk email tadi. Kita tulis, boleh digunakan email, CD-ROM. Oke, ya. Jadi itu adalah materi tentang bagaimana menulis rujukan. Kita sudah belajar aplikasi EndNote, tetapi kita pun harus paham bagaimana cara menulis yang benar dari penulisan ini, sehingga pada saat Anda menulis, Anda betul-betul mampu mengaplikasikan penulisan ilmiah ini secara baik dan benar. Karena apa yang akan kita tulis ini tentunya akan dibaca oleh masyarakat luas, dan tentunya kita hindari resiko-resiko kesalahan pada saat kita menulis. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Silahkan nanti dibaca ulang, dipelajari ulang, sehingga nanti pada saat kita kuis atau kita ujian, Anda sudah mampu memahami ini, dan Anda nanti pada saat menulis di semester 7, yaitu di proposal penelitian, Anda sudah mampu mengaplikasikan bagaimanakah cara menulis sebuah daftar pustaka atau daftar referensi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.